Pernahkah kamu dipermalukan di depan banyak orang, lalu pulang dengan hati yang hancur, berkali-kali mengingat kejadian itu dan bertanya dalam hati, "Kenapa ini harus terjadi padaku?" Yang lebih menyakitkan lagi, orang yang mempermalukanmu justru terlihat baik-baik saja, seolah-olah hidupnya tidak mengalami apapun, sementara kamulah yang menanggung rasa malu itu sendirian. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, mungkin video ini memang ditujukan untukmu. Karena menurut perspektif hukum sebab akibat atau hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi, mempermalukan orang lain bukanlah kemenangan. Itu adalah awal dari sebuah konsekuensi yang suatu saat akan kembali kepada pelakunya. Cepat atau lambat, kehidupan memiliki caranya sendiri untuk membuat setiap orang menuai apa yang pernah ia tanam. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk membalas, simak video ini sampai selesai. Bisa jadi, setelah memahami hal ini, kamu tidak lagi merasa perlu membalas siapapun. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dengan begitu mudah mempermalukan orang lain di depan banyak orang? Mungkin dengan kata-kata yang tajam, sindiran yang menyakitkan, atau bahkan menjadikan seseorang sebagai bahan tertawaan. Pada saat itu, pelaku biasanya merasa dirinya menang. Ia merasa lebih hebat karena berhasil menjatuhkan harga diri orang lain. Orang-orang di sekitarnya mungkin ikut tertawa, sehingga ia semakin yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang wajar. Namun, menurut perspektif hukum sebab akibat atau hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi spiritual dan filsafat, tidak ada satupun tindakan yang benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak. Setiap ucapan, sikap, dan perbuatan yang kita lepaskan kepada dunia akan membawa konsekuensi. Konsekuensi itu mungkin tidak datang hari ini, besok, atau minggu depan. Tetapi kehidupan memiliki cara untuk mengembalikan apa yang pernah seseorang tanam. Mengapa demikian? Karena setiap tindakan membentuk kebiasaan, karakter, dan cara orang lain memandang kita. Seseorang yang terbiasa mempermalukan orang lain perlahan membangun citra sebagai pribadi yang tidak menghargai sesama. Mungkin pada awalnya banyak orang tertawa bersamanya. Namun seiring waktu, kepercayaan terhadap dirinya dapat memudar. Orang-orang mulai berhati-hati ketika berada di dekatnya karena khawatir suatu hari mereka juga akan menjadi sasaran berikutnya. Di sisi lain, orang yang dipermalukan seringkali menganggap dirinya kalah. Padahal, belum tentu demikian. Rasa malu memang menyakitkan, tetapi rasa malu bukanlah akhir dari perjalanan seseorang. Banyak orang justru menjadikan pengalaman pahit sebagai titik balik untuk memperbaiki diri. Mereka belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Dalam keyakinan tentang hukum alam, kehidupan tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Kehidupan juga melihat niat, sikap, dan pilihan yang terus diulang oleh seseorang. Ketika seseorang berkali-kali memilih merendahkan orang lain demi meninggikan dirinya sendiri, ia sebenarnya sedang membangun jalan menuju konsekuensinya sendiri. Sebaliknya, orang yang memilih menjaga martabat meski sedang disakiti, dipercaya sedang menanam benih yang suatu hari akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena itulah, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa orang yang mempermalukanmu telah menang. Bisa jadi, yang kamu lihat hanyalah satu bab dari sebuah cerita yang belum selesai. Kehidupan masih terus berjalan, dan setiap orang masih akan bertemu dengan hasil dari pilihan-pilihannya masing-masing. Saat dipermalukan, keinginan untuk membalas hampir selalu muncul. Itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Kamu mungkin membayangkan bagaimana rasanya jika pelaku merasakan malu yang sama. Bahkan tidak sedikit orang yang menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan kalimat apa yang seharusnya mereka ucapkan saat itu agar bisa membungkam orang yang telah menghina mereka. Masalahnya, ketika kamu membalas dengan cara yang sama, seringkali kamu justru masuk ke dalam permainan yang dibuat oleh pelaku. Konflik tidak berhenti, tetapi semakin panjang. Hari ini kamu membalas, besok ia membalas lagi, lalu muncul dendam baru yang terus berputar tanpa akhir. Pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama kehilangan ketenangan. Menurut perspektif hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi, setiap tindakan akan melahirkan akibat baru. Jika penghinaan dibalas dengan penghinaan, maka yang tercipta hanyalah rantai sebab akibat yang semakin panjang.
Tidak ada pihak yang benar-benar menang karena energi negatif terus berkembang dan memengaruhi banyak orang di sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa menahan diri sering dianggap jauh lebih sulit daripada membalas. Menahan diri bukan berarti takut atau tidak mampu. Menahan diri berarti memilih untuk tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikan masa depanmu. Kamu sadar bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh ucapan orang lain, tetapi oleh bagaimana kamu merespons keadaan yang paling menyakitkan. Banyak orang besar dalam sejarah maupun kehidupan sehari-hari pernah mengalami penghinaan. Mereka tidak selalu membalas dengan kemarahan. Sebaliknya, mereka memilih membuktikan nilai dirinya melalui tindakan, prestasi, dan perubahan hidup. Seiring waktu, orang-orang yang dahulu meremehkan mereka justru mulai menyadari kesalahannya sendiri. Diam dalam situasi seperti ini bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Diam adalah keputusan untuk tidak memberikan lebih banyak ruang bagi kebencian. Kamu berhenti memberi makan konflik dan mulai mengarahkan energimu untuk memperbaiki diri. Ketika perhatianmu tidak lagi tertuju pada balas dendam, tetapi pada pertumbuhan diri, kamu telah mengambil langkah pertama untuk keluar dari lingkaran yang selama ini mengikatmu. Itulah mengapa banyak orang percaya bahwa balasan terbaik bukanlah membuat pelaku menangis, melainkan membuat dirimu berkembang hingga penghinaan yang dulu begitu menyakitkan tidak lagi memiliki kuasa atas hidupmu. Sementara itu, jika memang hukum sebab akibat bekerja sebagaimana diyakini dalam berbagai tradisi, maka kehidupan akan menghadirkan konsekuensi bagi setiap orang sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan. Ada satu hal yang sering luput disadari oleh orang yang gemar mempermalukan orang lain. Di balik tindakannya sering tersembunyi rasa ingin terlihat lebih unggul. Ia merasa dirinya lebih pintar, lebih kuat, lebih berpengaruh, atau lebih layak dihormati. Karena itulah, ia menggunakan kelemahan orang lain sebagai panggung untuk meninggikan dirinya sendiri. Namun menurut perspektif hukum sebab akibat atau hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi spiritual dan filsafat, kesombongan adalah benih yang pada akhirnya dapat membawa seseorang pada kejatuhannya sendiri. Bukan karena ada kekuatan gaib yang secara otomatis menghukumnya, tetapi karena kesombongan sering membuat seseorang kehilangan kewaspadaan, menutup diri dari kritik, dan meremehkan orang lain. Lambat laun, sikap itu dapat berbalik merugikan dirinya. Kehidupan memiliki cara yang unik untuk mengajarkan kerendahan hati. Tidak sedikit orang yang dahulu dipuja karena kekuasaan, jabatan, atau popularitasnya, kemudian harus menghadapi keadaan yang sama sekali berbeda. Ada yang kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, ada yang gagal mempertahankan posisinya, dan ada pula yang suatu hari merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang diremehkan. Ironisnya, banyak pelaku baru menyadari kesalahannya ketika mereka sendiri mengalami pengalaman serupa. Saat berada di posisi korban, mereka mulai memahami betapa dalam luka yang pernah mereka berikan kepada orang lain. Pengalaman itulah yang sering menjadi pelajaran paling berharga tentang arti menghargai sesama. Sebaliknya, orang yang pernah dipermalukan justru memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Rasa sakit yang dialaminya dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, dan membangun karakter yang lebih kuat. Ketika ia memilih tidak membalas dengan penghinaan, ia sedang menunjukkan bahwa harga dirinya tidak bergantung pada penilaian orang lain. Karena itu, jangan iri jika hari ini orang yang mempermalukanmu tampak masih tertawa dan menikmati hidupnya. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu menggambarkan keseluruhan perjalanan hidup seseorang. Dalam perspektif hukum alam, setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri, dan waktu sering menjadi bagian dari proses yang memperlihatkan hasil dari pilihan tersebut. Maka, daripada menghabiskan tenaga untuk berharap melihat kejatuhan orang lain, jauh lebih bermanfaat jika kamu menggunakan pengalaman pahit itu sebagai bahan untuk membangun dirimu sendiri. Sebab ketika kamu terus bertumbuh, penghinaan yang dulu terasa begitu menyakitkan perlahan kehilangan kekuatannya. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan ketika orang lain jatuh, melainkan ketika kamu berhasil bangkit tanpa kehilangan martabatmu. Ada sebuah keyakinan yang telah lama dikenal dalam berbagai tradisi spiritual maupun filosofi kehidupan, yaitu bahwa manusia pada akhirnya akan belajar melalui pengalaman. Ketika nasihat tidak lagi didengar, kehidupan seringkali menjadi guru yang mengajarkan pelajaran dengan cara yang paling nyata.
Seseorang yang gemar mempermalukan orang lain mungkin merasa tindakannya hanyalah candaan, hiburan, atau cara menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana perasaan orang yang menjadi korban. Baginya, semua itu selesai ketika tawa mereda. Namun bagi korban, rasa malu itu bisa menetap sangat lama. Bahkan bertahun-tahun kemudian, kenangan itu masih dapat muncul dan meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Menurut perspektif hukum sebab akibat atau hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi, pengalaman seperti itu tidak berhenti pada korban saja. Cepat atau lambat, pelaku dapat menghadapi keadaan yang membuatnya memahami bagaimana rasanya berada di posisi yang pernah ia ciptakan untuk orang lain. Bentuknya tidak selalu sama. Ia mungkin tidak dipermalukan dengan cara yang identik, tetapi bisa mengalami situasi yang membuat harga dirinya runtuh, kehilangan penghargaan dari orang lain, atau merasakan penolakan yang begitu menyakitkan. Bukan karena kehidupan sedang membalas dengan kemarahan, melainkan karena setiap pilihan memiliki konsekuensi yang dapat membentuk jalan hidup seseorang. Orang yang terbiasa meremehkan sesama seringkali kehilangan rasa empati. Tanpa empati, hubungan dengan orang lain menjadi rapuh. Ketika suatu hari ia membutuhkan dukungan, tidak sedikit orang yang memilih menjauh karena teringat bagaimana ia pernah memperlakukan orang lain. Di sisi lain, orang yang pernah dipermalukan justru sering menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam menjaga ucapan. Ia memahami bahwa satu kalimat dapat meninggalkan luka yang dalam. Pengalaman pahit itu mengajarkannya untuk lebih menghargai orang lain. Dalam banyak kasus, penderitaan justru melahirkan kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang belum pernah mengalaminya. Karena itulah, jangan terlalu sibuk menunggu kapan orang yang menyakitimu menerima akibatnya. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jika memang hukum sebab akibat bekerja sebagaimana diyakini dalam berbagai tradisi, maka kehidupan akan mengurus bagian itu pada waktunya. Tugasmu hanyalah memastikan bahwa rasa sakit yang kamu alami tidak berubah menjadi alasan untuk menyakiti orang lain. Dipermalukan memang menyakitkan. Tidak sedikit orang yang kehilangan kepercayaan diri setelah mengalami penghinaan di depan banyak orang. Mereka mulai meragukan kemampuan sendiri, takut bertemu orang lain, bahkan terus mengulang kejadian itu di dalam pikirannya. Seolah-olah satu peristiwa buruk telah menentukan seluruh nilai dirinya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain, tetapi oleh bagaimana ia memilih melangkah setelah mengalami peristiwa itu. Inilah yang membedakan dua jenis manusia. Yang pertama adalah mereka yang membiarkan penghinaan menghancurkan hidupnya. Yang kedua adalah mereka yang menjadikan penghinaan sebagai bahan bakar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam perspektif hukum alam, setiap kesulitan membawa kesempatan untuk bertumbuh. Rasa sakit dapat menjadi dorongan untuk belajar lebih giat, bekerja lebih keras, memperbaiki karakter, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Banyak orang yang hari ini dihormati pernah melewati masa ketika mereka diremehkan, ditertawakan, bahkan dianggap tidak akan berhasil. Namun mereka memilih menjawab semuanya dengan perubahan, bukan dengan balas dendam. Sebaliknya, orang yang terbiasa mempermalukan orang lain seringkali merasa dirinya sudah berada di atas. Perasaan itu dapat membuatnya berhenti belajar dan berhenti berkembang. Ia terlalu sibuk mencari kelemahan orang lain hingga lupa memperbaiki dirinya sendiri. Ketika keadaan berubah dan tantangan datang, ia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Karena itu, jika hari ini kamu sedang berada di posisi sebagai orang yang dipermalukan, jangan anggap itu sebagai akhir dari cerita hidupmu. Bisa jadi, inilah awal dari proses yang akan membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadikan rasa sakit itu sebagai alasan untuk berkembang, bukan sebagai alasan untuk membenci. Ingatlah, kemenangan terbesar bukanlah ketika kamu berhasil mempermalukan orang yang pernah menyakitimu. Kemenangan terbesar adalah ketika suatu hari kamu berdiri dengan penuh percaya diri, telah berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara luka yang dulu begitu menyiksa, tidak lagi mengendalikan hidupmu. Itulah bentuk kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Salah satu hal yang paling sulit diterima ketika dipermalukan adalah melihat orang yang menyakitimu seolah-olah tidak mengalami apapun. Mereka tetap tertawa,
tetap menjalani hidup seperti biasa, bahkan terkadang terlihat semakin berhasil. Pada saat itulah banyak orang mulai bertanya, di mana keadilan? Mengapa orang yang menyakiti justru tampak baik-baik saja? Menurut perspektif hukum sebab akibat atau hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi, kehidupan tidak selalu menunjukkan akibat secara instan. Ada proses yang membutuhkan waktu. Sama seperti benih yang ditanam hari ini tidak langsung menjadi pohon esok hari, setiap tindakan juga diyakini memerlukan waktu hingga konsekuensinya benar-benar terlihat. Waktu memiliki cara yang unik untuk membuka tabir. Sifat seseorang yang selama ini tersembunyi perlahan akan tampak melalui kebiasaan yang terus diulang. Orang yang terbiasa merendahkan, menghina, atau mempermalukan orang lain mungkin mampu mempertahankan citranya untuk sementara. Namun jika perilaku itu terus dilakukan, lambat laun orang-orang di sekitarnya mulai mengenali pola tersebut. Kepercayaan yang dahulu diberikan perlahan memudar, dan rasa hormat yang pernah dimiliki bisa berkurang sedikit demi sedikit. Sebaliknya, orang yang pernah dipermalukan tetapi memilih tetap menjaga sikap seringkali mengalami perubahan yang tidak langsung terlihat. Ia belajar menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Pengalaman pahit itu membentuk karakter yang lebih kokoh. Ketika waktu berlalu, banyak orang mulai melihat perubahan tersebut dan memberikan penghargaan yang lahir dari ketulusan, bukan dari rasa takut. Inilah mengapa kamu tidak perlu terburu-buru menuntut kehidupan agar segera menunjukkan balasan kepada orang yang pernah menyakitimu. Bisa jadi, proses itu sedang berlangsung tanpa kamu sadari. Yang terpenting bukanlah menyaksikan kejatuhan orang lain, melainkan memastikan bahwa selama menunggu, kamu tidak kehilangan nilai-nilai baik yang ada dalam dirimu. Pada akhirnya, waktu sering menjadi saksi yang paling jujur. Ia memperlihatkan siapa yang benar-benar bertumbuh karena kerendahan hati dan siapa yang perlahan jatuh karena terus memelihara kesombongan. Jika memang hukum sebab akibat bekerja sebagaimana diyakini dalam berbagai tradisi, maka setiap orang pada akhirnya akan berhadapan dengan hasil dari pilihan hidupnya sendiri. Sementara itu, tugasmu hanyalah terus melangkah, memperbaiki diri, dan membiarkan waktu menjalankan perannya. Setelah memahami semua pembahasan sebelumnya, ada satu pelajaran yang mungkin paling penting untuk diingat. Dalam hidup ini, jangan terlalu takut menjadi orang yang dipermalukan. Yang jauh lebih perlu ditakuti adalah menjadi orang yang gemar mempermalukan orang lain. Mengapa demikian? Karena rasa malu yang kita alami hari ini mungkin hanya berlangsung sementara. Luka itu memang menyakitkan, tetapi seiring waktu ia bisa sembuh. Bahkan tidak sedikit orang yang justru menjadi pribadi yang lebih kuat karena pernah mengalami penghinaan. Mereka belajar mengendalikan emosi, menghargai sesama, dan tidak mudah merendahkan orang lain karena tahu bagaimana rasanya berada di posisi tersebut. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa mempermalukan orang lain seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang membentuk karakter yang akan terus melekat pada dirinya. Jika kebiasaan itu dipelihara, ia bisa kehilangan empati, sulit dipercaya, dan perlahan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Menurut perspektif hukum sebab akibat atau hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi, setiap kebiasaan yang terus diulang akan membawa konsekuensi yang sejalan dengan pilihan hidup seseorang. Karena itu, ketika kamu dipermalukan, jangan terburu-buru menganggap dirimu kalah. Bisa jadi, saat itulah kehidupan sedang menguji, apakah kamu akan membalas dengan kebencian, atau justru memilih menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Tidak mudah memang, tetapi seringkali keputusan yang paling sulit justru menghasilkan perubahan terbesar dalam hidup. Ingatlah, seseorang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang mampu membuat orang lain menangis. Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika memiliki alasan untuk membalas. Mereka tidak membiarkan penghinaan mengubah hati mereka menjadi penuh kebencian. Jika suatu hari nanti kamu bertemu lagi dengan orang yang pernah mempermalukanmu, biarlah ia melihat satu hal yang tidak pernah ia duga. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan perubahan. Biarkan ia melihat bahwa penghinaan yang pernah ia lakukan tidak berhasil menghancurkan hidupmu. Justru dari peristiwa itulah kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih bernilai.
Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling pandai menjatuhkan orang lain, melainkan siapa yang mampu tetap menjaga karakter ketika sedang berada di titik terendah. Menurut perspektif hukum sebab akibat atau hukum alam yang diyakini dalam berbagai tradisi, setiap tindakan membawa konsekuensinya masing-masing. Karena itu, daripada menghabiskan tenaga untuk membalas orang yang telah mempermalukanmu, gunakanlah energi itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Biarkan waktu memperlihatkan hasil dari setiap pilihan yang dibuat manusia. Jika seseorang menanam penghinaan, ia diyakini akan berhadapan dengan akibat dari perbuatannya pada waktu yang tepat. Sebaliknya, jika kamu memilih menanam kesabaran, memperbaiki diri, dan tetap menjaga martabat, maka kamu sedang menanam sesuatu yang jauh lebih berharga untuk masa depanmu. Semoga pembahasan ini memberikan sudut pandang baru dan menjadi pengingat bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan balas dendam. Terkadang kemenangan terbesar adalah ketika kamu mampu bangkit tanpa kehilangan kebaikan di dalam dirimu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Saya Aminara, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.